Karena hari ini ulun tersalah bawa kitab, jadi kita mengaji kitab ini. Kitab di pengajian di lain, pas di tas kada ingat melimbah. Nah, kita pada malam hari ini insyaallah akan mengaji tentang satu bait hikmah dari Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi, Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal manusia adalah gambaran yang nampak atau zahir. Contohnya, sholat 5 waktu itu adalah amal manusia yang nampak, kelihatan oleh mata. Puasa ini tahu. Membaca Al-Quran tetangga mendengar. Berzikir kawan dihiga mendengar. Ini namanya amal manusia. Ini adalah gambaran zahir, nampak. Wa arwahuha, sedangkan ruh daripada amal tersebut, wujudu sirril ikhlasi fiha, apabila adanya rahasia ikhlas di dalam amal tersebut. Jadi amal manusia seperti sembahyang, sedekah, zakat, kurban, membaca Al-Quran, berzikir, ini adalah amal zahir, nampak, kelihatan, tapi harus ada ruh di dalam amal itu, yaitu rahasia ikhlas. Kalau tidak ada ruh atau rahasia ikhlas di dalam amal kita itu, maka amal itu tidak akan ada nilainya, kosong. Namunnya nangka itu kan usaha amal yang bina sampai saat ini masih belum kawa ikhlas, jangan. Tapi amalnya itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi nilainya tidak. Maka di sini kita harus ada sirrul ikhlas tadi, rahasia ikhlas di dalam amal kita. Sama seperti jasad. Jasad manusia ini zahir, nampak, kelihatan jelas. Ulun duduk di sini, pian di belakang melihat. Ulun bisi hidung mancung, pian melihat. Mancung kehiga. Ini namanya bentuk zahir. Tapi bentuk zahir tubuh manusia ini tidak akan ada nilainya kalau tidak ada ruh di dalam jasad itu. Apa bedanya? Jasad ada, kelihatan sebiji tapi ruhnya tidak. Itu apa namanya? Mayat. Sama seperti amal kita nangka itu. Kalau tidak ada sirrul ikhlas, rahasia ikhlas di dalam amal apapun, maka nol. Kewajiban gugur, tapi hasil tidak. Dan ruh ini yang mau olah sesuatu itu berharga. Dulu pernah ulun jelaskan, sesayang-sayangnya laki lawan bini, tapi imbah bininya meninggal dunia, apakah masih ada laki yang hakun guring lawan bininya? Iya sama, hakun kan masih? Kawannya 3 hari 3 malam.
palingan hari kedua kawin pulang. Sesayang-sayangnya anak lawan orang tuanya, belum ada lagi anak yang hakun mengumpati ke dalam kubur. Kenapa? Karena orang tuanya sudah tidak ada ruh, maka nilai manusia ini hilang. Sama seperti ibadah kita tadi. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nilai ini yang harus kita jaga. Sama contohnya ulun. Kalau tetamu lawan kekanakan, mungkin ada yang mencium tangan bolong balik. Kenapa kekanakan hakun mencium tangan? Karena ruh ulun masih ada, ulun masih hidup. Tapi kalau sudah roh ulun tidak, apakah kekanakan ini hakun masih mencium tangan? Yang ada bukahan. Nah, maka di sini kita harus menjaga ruh dalam ibadah kita, sebagaimana nilai jasad kita ini ada pada ruh. Harus menjaga keikhlasan tadi. Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani, beliau menjelaskan, di dalam ibadah itu kita harus ikhlas. Karena ujar Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan hanya untuk menyembah Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Contohnya apa? Rasanya dulu pernah ulun menjelaskan tentang ada 3 golongan manusia yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka sebelum dimasukkannya orang-orang yang menyembah berhala. Satu dari 3 golongan manusia tersebut yaitu orang alim. Ingatkah sudah pian hadisnya itu? Ingatkah masih? Kalau yakin kadang. Ada 3 golongan manusia nanti di hari kiamat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali ke dalam api neraka sebelum dimasukkannya para penyembah berhala. Satu, orang alim. Orang alim. Makanya orang alim ini resikonya ganal, tanggung jawabnya besar. Jangan dilihat nyamannya jauh, nyamannya si tina ganal parut wae ini. Artinya makan nyaman terus, ada tanggung jawabnya yang besar. Ketika mereka di hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, dahulu aku titipkan ilmu. Kemana digunakan ilmu itu? Apa yang sudah engkau lakukan dengan ilmu yang aku titipkan, wahai Allah? Ilmu yang pian titipkan sudah hamba sampaikan, sudah hamba ajarkan, ujar Allah keramput. Kadzibta, dusta. Engkau memang mengajarkan ilmu, tapi hendak disambat sebagai orang alim. Mengajarkan ilmu itu ibadah. Melajari orang mengaji itu ibadah. Tapi ketika di dalam ibadah itu tidak ada wujudu sirril ikhlas, rahasia ikhlas, maka ujar Allah, wahai malaikatku, seret hambaku ini masukkan ke dalam api neraka dalam keadaan tersungkur, wajah ke kanan, batis di atas. Diangkat oleh malaikat. Tapi keistimewaannya mengajarkan ilmu itu ganal. Ibadah luar biasa. Yang melajari orang mengaji itu pahalanya ganal. Tapi
kalau tidak ada rahasia ikhlas, pendahulunya masuk direct. Jadi balasannya itu timbal baliknya sesuai. Yang kedua, pertama kali nanti yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka sebelum dimasukkannya para penyembah berhala adalah orang-orang kaya, orang-orang sugih yang bersedekah. Orang sugih yang bersedekah. Ini ada orang sugih tapi kada titik banyak dengan imbah didatangi kita sumbangan kawakah biasan acara maulid muhanya wajah yang udah lihat 7 tahun. Ini orang sugih tak bersedekah. Ketika ditanya oleh Allah, wahai hambaku, dulu waktu di dunia kemana engkau gunakan harta yang telah aku titipkan? Wahai Allah, hamba sudah sampaikan harta yang Pian titipkan fi sabilillah, di jalanmu wahai Allah. Sudah ulun sumbangkan ke masjid, sudah ulun sumbangkan ke Palestina, sudah ulun sumbangkan gasan langgar, sudah ulun sumbangkan gasan kurban, sudah ulun berikan di jalan Pian wahai Allah. Ujar Allah, dusta itu bukan untukku, bukan karenaku, ujar Allah, tapi engkau berikan harta itu agar dikatakan sebagai dermawan. Ibadah sedekah itu pahalanya sangat luar biasa. Yang ujar Allah di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji. 1 biji ini akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai akan menumbuhkan 100 biji buah. Berapa sudah tak? Ada yang dihitung kan? Pinarannya ini hari dingin 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada lagi orang yang Allah balas pahala sedekahnya tanpa batas. Tergantung kadar keikhlasannya, semakin ikhlas semakin ganal pahala sedekah itu. Tapi ketika di dalam sedekah itu, di dalam ibadah itu tidak ada sirrul ikhlas, rahasia ikhlas, maka akan menjadi orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka sebelum dimasukkannya para penyembah berhala. Yang ketiga, al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka akan ditanya oleh Allah, wahai hambaku, dahulu fisik sehat, badan kuat, otot ganal, kemana digunakan? Wahai Allah, fisik yang sehat, badan yang kuat sudah hamba gunakan berjuang membela agama Pian wahai Allah. Ujar Allah, dusta paramput. Engkau memang berjihad tapi bukan untukku, tapi supaya disambat sebagai pemberani. Jagau pakai gym, jagau. Jihad itu ibadah yang pahalanya luar biasa ganalnya. Kalau meninggal langsung surga, kedudukannya syahid. Setiap tetesan darahnya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Tapi ketika ibadah itu tidak ada sirrul ikhlasi fiha,
rahasia ikhlas di dalamnya, maka ibadah itu tidak akan ada nilainya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita tunggal di kita melatih diri kita supaya bisa ikhlas. Caranya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari sidin juga di dalam hikam berikutnya sidin menyampaikan. Nah caranya supaya kawa ikhlas itu jadi sidin, idfan wujudaka fi ardil umul, kuburlah egomu. Amanya ulun sambat ego ini paham nggak? Kalau kira paham nggak ego? Atau kuburlah eksistensimu. Nah tambah paham kan? Kuburlah egomu, kuburlah keberadaanmu fi ardil humul, di tanah kehinaan. Karena setiap sesuatu yang tumbuh tapi tidak melewati proses penanaman, hasilnya kada bagus. Nah ini pesan dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, supaya memunculkan rahasia ikhlas itu ada di dalam hati kita, kita harus mengubur ego kita. Bahasa kampungnya merasa hendak diketahui orang. Nah itu bahasa kampungnya. Itu harus dikubur. Harus dikubur. Di mana menguburnya? Di tanah kehinaan, di tanah kehampaan. Karena di dalam diri kita ini ada namanya himmah. Karena ulun ini kada kitab hari ini, jadi apa yang keluar dari muntung ulun itu yang ulun sampaikan, paham kada paham, mudahan paham. Di dalam diri kita ini ada namanya himmah. Yang kedua ada namanya syahwat. Himmah itu artinya keinginan, sama dengan syahwat juga keinginan. Selama ini kan mungkin kita tahunya syahwat aja tuh. Himmah itu keinginan, syahwat itu keinginan, tapi himmah ini keinginan tapi naik ke atas. Keinginan menaikkan ke atas. Kalau syahwat itu keinginan tapi menurunkan derajat manusia ke bawah, itu syahwat. Makanya kalau di dalam diri kita ini syahwat lebih mendominasi, syahwat lebih menguasai, maka turun derajat kita asfalas safilin, paling bawah turunnya. Tapi kalau yang mendominasi, apa mendominasi itu bahasanya? Kalau di dalam diri kita yang lebih menguasai ini adalah himmahnya, maka derajat manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, naik ke atas, bahkan lebih mulia dari malaikat. Nah itu ada di dalam diri kita. Yang bahaya itu kalau syahwat ini yang merajalela. Syahwat ini yang merajalela, atau bahasa nyamannya nafsu. Ini bahasa tasawuf ini harus ulun terjemahkan supaya nyaman dipahami. Nafsu. Di dalam diri kita itu ada ego tadi, nafsu atau syahwat, kehendak di dalam hati agar kebaikan kita ini diketahui orang. Itu pasti ada. Pada mungkin ketika tuan gurunya ada, orang sopihnya ada, apalagi pejabatnya ada. Ego itu pasti ada, merasa hendak diakui itu ada. Mustahil tidak, tinggal diobati kah kadakah. Selama ego ini merasa hendak diketahui ini masih ada di dalam diri kita, merasa hendak diakui itu masih ada di dalam diri kita, maka sirrul ikhlas tadi, ikhlas itu ngalih hendak didapat.
Maka kita di sini harus mengubur, harus kita kubur dulu kehendak diri kita. Nah, contoh tuan gurunya sama berisi dua ego tadi atau wujud dia tadi, merasa hendak diketahui orang itu ada. Contohnya misal Sidin ini hendak diketahui bahwa Sidin ini guru, jadi kesana kemari pakai gamis, ke pasar pakai gamis, surban, supaya orang ini tahu, pakai tongkat ke duta mall. Amunya dikiau orang odol kada diharan di Sidin. Sidin guru. Ada madah Sidin tuh guru. Iya Kak, anu guru pun apa ujar Sidin. Kisah mendengar pulang imbah. Itu ada. Di dalam ibadah kita itu ada rasa hendak diketahui, itu ada. Contohnya apa? Haji. Haji itu ibadah. Bahaji Sidin tahun ini ibah bulik seminggu, rupanya tetamu lawan kawan kada ingat lagi. Ujar si kawan, Din kada dihera di Sidin. Ada yang menggawil dihijak, kawan kita di Bahaji sudah, iya kah ji, ujar kawan hanyar mah. Itu merasa hendak diakui itu ada. Kadang mungkin tidak, kecuali malaikat. Camat, pejabat, ujar bubuhan protokoler, acara berikutnya sambutan dari Bapak Lurah Udin Utuh. Sidin Dewan Udin Utuh. Kada diherani Sidin. Tersambat lurah, orang camat jabatan orang tersambat lurah, kada diherani Sidin, padahal nama mujur. Namanya pas sudah, cuma jabatan tak salah, kada diherani Sidin. Nah ini masih merasa ada di dalam hati kita ini, merasa hendak diakui wujud dia, ego atau apa tadi? Wujud dia itu apa? Kina kali ingat lagi nah, eksistensi. Lain ekstasi, lain eksistensi. Nah ini orang alim sama ada basic. Orang berduitnya sama, supaya orang tahu bahwa Sidin itu berduit, duit Sidin banyak. Nukarlah Sidin mobil yang paling haram. Mobil apa ini yang paling larang? Mobil yang paling larang anti peluru. Ditukar Sidin supaya orang tahu bahwa duit Sidin banyak. Kada cukup mobil sebuah, seminggu berikutnya nukar pulang sebuah. Sebulan yang berikutnya nukar pulang sebuah. Rumah ada sudah berisi sebuting, ditambah lagi diganali Sidin. Amunnya berjalan, itu cincin 5 di jempol, telunjuk, kelima-limanya bercincin, berjalan nang kayak gini. Makanya berlian seberataran, supaya orang tahu bahwa Sidin orang sugih. Babinian pun sama, hendak diketahui bahwa inya bini orang sugih. Bini pejabat nukar tas kada mau tas 30 ribuan, harus tas yang 30 juta anti badai.
supaya orang tahu bahwa Sidin ini bini pejabat. Baju kada mau yang 200-an, paling murah 2 jutaan, paling murah. Karena bopoto. Kita ketujuh bopoto itu sebenarnya merasa hendak diketahui keberadaan kita. Bopoto. Nah, supaya orang tahu nih baju pula larang. Ini sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Selama masih ada merasa hendak diakui, masih merasa ada di dalam hati kita hendak diakui oleh orang lain, maka ikhlas itu ngalih. Dalam ibadah sama. Misalnya Haji Saman ini orang paling sugih di Sungai Jingah, bos amplang, tapi menjualnya sampai ke Eropa sana. Ya, amin. Gawiannya menyumbang gasan masjid tapi kehidupan, karena beliau mengamalkan hadis Nabi. Dalam hadis Nabi itu ada 7 golongan nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 7 itu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri kada tahu. Artinya simpul hinip saban hari bersedekah, menjulung gasan langgar, menjulung gasan musola, menjulung gasan masjid, bini pun kada tahu. Itu kebaikan beliau saban hari, walaupun kada bujur. Habis itu ada PRT, ujar PRT ini berucap, anu Haji Saman itu kisahnya dia sugih, kisahnya dia berduit, kisahnya dia mobil banyak, kisahnya dia rumah ganal, kisahnya dia bini 3. Sekalinya kada suah jua menyumbang. Nah, orangnya ujar PRT-nya penyambatan. Ujar PRT orangnya Haji Saman kena. Sampai ke telinga Sidin bahwa ada yang menyambat, langsung cagat bulu Sidin langsung cagat. Apa tadi dia nyawa? Nyawa benar yang kada tahu. Onda saban hari membuat kecelengan itu 1 juta lebat. Ketika kebaikannya kada dihargai, ketika kebaikannya kada dianggap, merasa kada diketahui, nah di sini ego kita timbul. Padahal lawas sudah kita mempertahankan ibadah itu supaya jangan sampai ketahuan orang, bocor juga, ujung-ujungnya nilainya 0, habis. Alih kalalah kita beribadah itu nyaman, mempertahankan nilainya itu yang nanti. Ini ada acara apa kita malam ini? Ada ulang tahun. Siapa ulang tahun malam ini? Mau banyaknya. Nah, jadi sampai mana kita tadi? Setiap manusia itu berisi ego, berisi kehendak merasa diakui keberadaannya, merasa hendak diakui kebaikannya, itu pasti ada. Tinggal kita obati atau kita biarkan. Nah, cara mengobatinya, idfin wujudaka, kuburlah
egomu, eksistensimu di tanah kehinaan. Hendak merasa hendak diketahui orang tadi kubur dalam-dalam. Amunnya ulama itu ada menasihati kita, ujar beliau, apabila kita sudah melakukan kebaikan maka lupakan kebaikan itu. Jangan diingat lagi. Kita ini pernah membantu orang, menolong orang, jangan habis kita membantu menolong orang lupakan. Jangan diingat. Karena kalau kita ingat suatu hari kita bisa menguyak. Ikam tahulah bahari, ikam kawa sekolah, mama ikam, abah ikam tuh ada sing duitan, aku yang menduiti ikam kau gana nang kayak ini. Nah maka lupakan. Kalau kita pernah melakukan kebaikan lupakan. Ujar ulama menasihati kita. Nah lalu bagaimana cara mengukurnya tadi? Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah seorang ulama sufi besar, waliyun min awliya ilahi subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini berisi murid yang sudah belajar dengan beliau selama 30 tahun. Ada kegampangan 30 tahun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 35 tahun. Murid Abu Yazid Al-Bustami ini ada yang pernah belajar selama 30 tahun. Orang itu kalau sudah belajar mengaji 30 tahun, kalau pakai jubah yang lebar itu wajar. Kenapa? 30 tahun mengaji. Kalau pakai surban ganal wajar, karena mengaji 30 tahun. Ini ada orang hanya belajar 2 bulan, itu pun lawan Syekh YouTube. Syekh YouTube hanya 2 bulan belajar mengaji, hanya 2 bulan menuntut ilmu, imbah boleh ke kampung pakai jubah sing ganalan, tongkat sing tinggian, surban sing. Ini 30 tahun beliau menggunakan surban yang besar, habis itu jubah yang ganal. Suatu hari murid Sidin ini datang kepada Abu Yazid Al-Bustami, gurunya. Wahai guru, selama 30 tahun ulun belajar mulazamah menuntut ilmu bersama pian. Alhamdulillah, setiap malam ilmu ulun amalkan, kada pernah tertinggal salat malam. Dan ulun selalu puasa di siang hari. Mungkin kan tujuannya ini baik, hendak maulah hati si guru jadi bangga diisi murid yang mengamalkan ilmu. Tapi apa ujar Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ujar Sidin, ikam gagal. Padahal niat mungkin baik, hendak maulah hati guru jadi bangga tadi. Tapi malah sebaliknya, ujar Sidin, ikam gagal. Kenapa? Karena ibadahnya tadi di malam hari, puasanya di siang hari, masih ada rasa hendak diketahui oleh gurunya. Rasa hendak diketahui oleh gurunya. Ujar Sidin, ikam gagal, hati masih sakit, hati masih rigat. Mandam si murid itu, kalau begitu wahai guru, apakah ada obatnya agar bisa menyembuhkan sakit hati ulun ini? Ujar Abu Yazid Al-Bustami, ada obatnya, ada, tapi ikam kada harapan bisa menggawi. Kada wahai guru, ulun gawi, pasti ulun gawi agar hati ulun ini bersih. Ujar Sidin, kalau hendak menggawi, mengobati hati tadi, merasa hendak dimuliakan tadi, merasa hendak diketahui tadi, obatnya sebutin. Ujar Sidin, surban pacul, jubah pacul.
Karena orang selama ini menghormati ikam Jarsidin karena sorban di kepala, karena jubah di awak. Pacul, apih pacul. Tapi masalah warpang di dalamnya apa? Apih pacul, lilin akan digulung. Nang kaya orang jaga malam, lilit akan digulung. Semua casing yang orang muliakan engkau dengan sebabnya, casing seberataan surban itu casing, jubah itu casing seberataan. Pacul Jarsidin karena itu yang menyebabkan orang memuliakan pacul. Lilit tapih di bulu, duduk di pasar sana, di tengah pasar duduk, bakawan lawan kekanakan. Bakawan lawan kekanakan. Dan setiap orang yang lewat suruh memukul wajahnya. Suruh memukul wajahnya. Misalnya di ulun lah lewat Madani tamparakan tang muhaku ujar ulun, kena aku bari duit ujar guru sidin tadi, suruh orang menampar, habis menampar bari duit. Pada gampangan ya. Orang yang sudah merasa di atas menurun akan ke bawah itu ngalih. Orang yang terbiasa dimuliakan dengan pakaian, ini terkadang ngalih hendak berpakaian biasa. Orang memuliakan karena gamis, karena jubah. Pacul gamis, pacul jubah. Olah hati kita tetap nang kaya biasa, kawalah. Ngalih. Lalu apa ujar si murid tadi? Wahai guru, ulun kada sanggup. Karena tangan patuh dicium orang bolang balik. Tangan patuh dicium orang bolang balik, kepala patuh dicium orang. Kalau lewat patuh orang tunduk. Ujar guru sidin, pacul seberataan casing yang ada di awak. Hinakan dirimu, duduk di tengah-tengah pasar. Aku tahu ikam di pasar itu dimuliakan orang, duduk di situ Jarsidin bakawan dan kekanakan. Setiap orang yang lewat suruh menampar wajahmu. Bari duit imbah menampar, jangannya ulun ada pada saat itu umpat ulun. Dapat duit. Wahai guru, ulun kada sanggup. Itu Jarsidin. Selama ego itu masih ada di dalam diri kita, merasa hendak diketahui itu masih ada di dalam diri kita, maka sirrul ikhlas, rahasia ikhlas itu nanti kita dapatkan di dalam ibadah. Nah ini bagi orang yang hatinya masih sakit. Jadi kita hendak dimuliakan, gawi sebaliknya, kita hinakan diri kita. Kita merasa hendak dihormati, nah gawi sebaliknya. Ada salah seorang syekh almarhum sidin dulu pengajian kitab hikam, ada karangan sidin syarah hikamnya itu 5 jilid. 5 jilid itu kalau kita membaca sorongan mungkin 4 tahunan sama 5 jilid. Jadi suatu hari sidin ini datang ke pengajian Al-Habib Ali Al-Jufri. Datang ke pengajian Habib Ali Al-Jufri. Sidin ini ulama besar, meninggal waktu pengajian, dan pada saat itu sidin dibom oleh teroris dalam keadaan memeluk Al-Quran. Jadi waktu sidin datang, orang berdirian hendak menghormati. Apa yang sidin gawi, yang sidin lakukan, duduk, sidin dibuncuk. Ujar sidin, amunnya bubuhan ikam berdirian, aku pada mau maju ke muka. Nah ini yang dimaksud gawi sebaliknya. Apabila orang hendak memuliakan, kita gawi sebaliknya. Disuruh sidin duduk di atas, kada mau, duduk di bawah, biar sejajar lawan orang lain. Nah, ini gasan orang yang hatinya
masih sakit. Tapi kalau hati orang itu sudah bersih, maka santai-santai saja. Dihormati orang, kada maulah inya merasa mulia, kada dihormati orang, kada maulah hatinya merasa hina. Orang memuliakan biasa-biasa aja, orang menghinakan biasa-biasa aja. Kaulah kan gitu. Ngalih. Belum buktikan ngalihnya di mana. Saman aja gini. Saman ini lawan ulun biasa-biasa aja. Setiap kali terdapat ulun biasa-biasa aja. Berbuat baik lawan ulun kada pernah jua. Asal tahu aja toh. Sedangkan Madani ini orangnya bahasanya respect, bahasa anak mudanya. Orangnya itu pengertian, paham. Orangnya pengertian, lambat bocah. Sedikit banyak perhatian yang ada di dalam hati ulun ini lebih tertuju kepada Madani. Karena orangnya baik lawan ulun. Sedangkan lawan Saman pun ulun biasa-biasa aja. Ini memang tabiat manusia itu akan lebih condong kepada orang yang tertuju berbuat baik dengannya. Nah, tapi kawalah kita menganggap sama nih. Orang yang berbuat baik lawan kita dengan orang yang tidak berbuat baik dengan kita, kita anggap sama. Perlakuan hak kita sama, hati kita sama. Ngalih. Yang bisi anak-anak yang ketujuh memberi duit lawan anak yang kada tahu. Oh, lain. Tapi kawalah kita bersikap sama lawan anak ini. Oh, ini anakku juga. Memberi duit anakku juga, kadang memberi duit anakku juga. Ngalih. Nah, bagi orang yang hatinya sudah bersih, maka orang memuji telinga kada hilang, atau orang menghina telinga kada hilang, atau orang memuji telinga kada bertambah. Kalau karena dipuji orang telinga kita bertambah jadi 3, kada juga. Atau orang menghina kita sekampungan telinga kita hilang sebutik, kada juga. Orang memuliakan kita, duit kita bertambah, kada. Atau orang menghinakan kita, menutup rezeki, kada juga. Nah, maka orang yang hatinya bersih itu sama santai. Baju bagus biasa aja, baju buruk biasa aja. Ngalih kalau dah, ngalih. Tapi di sini kita harus melatih. Di antaranya salah satu caranya tadi, kita yang ketujuh dimuliakan duduk lawan orang-orang yang hina. Orang sugih itu terkadang koler duduk lawan orang miskin. Terkadang. Kebanyakan kan? Terkadang koler duduk di situ berkumpul. Jangan curhat di sini. Orang yang merasa alim, levelnya tinggi, tuan guru kenal, itu jarang mau duduk lawan bubuhan yang main catur di pinggir jalan. Jarang. Karena menjaga wibawa masih. Kalau masih ada ego itu kada kawa, masih rigat. Sama kan duduk lawan orang mulia, sama duduk lawan orang hina, sama kawa kada latih diri kita nanti. Latih. Ada sih. Kalau mungkin kampanye emang sudah di kolam. Masya Allah. Jangan curhat di sini. Di kolam bang, di sini bang, di Kasih mah jual suki juga tahan.
Aja mudahan madani bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sedikit demi sedikit kita perbaiki diri kita perbaiki hati kita perbaiki hubungan kita dengan hamba Allah, dan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berulang tahunan ini, kita bacakan Fatihah 7 kali dengan niatan mudah-mudahan yang ulang tahun hari ini panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kabul hajat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ulang tahun mana ini? Maju kamu kasih ini. Anisanya mau dosa maju. Upload kena. Mabruk mabruk alaika mabruk mabruk
Sudah,